Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut di materi hereditas pada manusia. Apa yang akan kita pelajari pada hereditas pada manusia? Kita akan belajar tentang silsilah keluarga yang akan membawa sifat keturunan atau kelainan ataupun penyakit. Nah, jadi ini bisa kita wariskan ataupun kita sudah menerima penyakit itu sendiri dari orang tua kita. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui autosom. Sebelumnya Ibu sudah jelaskan, autosom itu adalah kromosom tubuh. Jadi kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin, otomatis penyakit ini bisa menempel pada laki-laki maupun pada perempuan dan peluangnya itu sama. Jadi penyakit nanti yang akan Ibu jelaskan ini bisa diderita oleh perempuan maupun laki-laki, sekali lagi dengan peluang yang sama. Di sini Ibu bagi ada yang autosom, penyakit yang berada pada autosom dan bersifat dominan. Kemudian ada juga yang bersifat resesif. Maksudnya apa? Dominan dalam artian bahwa jika nanti genotipnya dalam keadaan dominan, baik homozigot maupun heterozigot, dia akan menderita penyakit tersebut. Tetapi nanti dalam keadaan resesif dia akan normal. Nah, tetapi ini berbanding terbalik dengan autosom yang bersifat resesif. Autosom bersifat resesif maksudnya bahwa nanti dalam keadaan genotip resesif dia akan menderita penyakit tersebut. Tetapi nanti dalam keadaan normal maka dia akan dalam keadaan dominan maka dia akan normal. Oke, langsung saja Ibu bahas dulu untuk yang dominan. Penyakit yang dominan ini berarti nanti kemungkinan besar penyakit ini paling mudah untuk diturunkan atau diwariskan. Di antaranya ada botak. Nah, jadi botak itu penyakit turunan, bisa diderita oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, nanti di sini Ibu berikan contoh botak, karena dia dominan, maka dalam keadaan genotip B dominan ataupun B dominan B resesif, maka dia akan menderita botak. Nah, tetapi botak nanti itu sendiri ada perbedaan dengan penyakit yang lain, karena botak itu di sini dibahasakan bahwa dalam keadaan dominan dia akan mengalami kebotakan, tetapi jika dalam keadaan resesif, maka dia akan normal. Nah, untuk yang B dominan B resesif ini hanya berlaku untuk laki-laki. Tetapi kalau dia sudah perempuan, maka ini sudah bersifat normal. Maka tidak heran bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita paling sering temukan laki-laki lebih banyak yang mengalami kebotakan dibanding dengan perempuan. Jadi perempuan itu lebih sedikit lah yang botak. Yang cowok itu berpeluang untuk mengalami kebotakan. Kemudian ada polidaktili. Polidaktili ditandai dengan daktil itu berarti jari-jari, poli itu berarti berlebih. Jarinya lebih. Nah, kalau jari tangan kita normalnya itu ada 10, bisa jadi orang tersebut memiliki jumlah jari 11 ataupun 12. Kemudian ada brasidaktili. Brasidaktili itu ditandai dengan jarinya yang berukuran pendek-pendek, seperti habis terpenggal. Nah, biasanya kalau orang Makassar dibahasakan itu kandala-kandala lagi. Nah, jadi jarinya itu sudah pendek-pendek. Kemudian ada sindaktili. Sindaktili itu ditandai dengan tidak memiliki selaput pada tangannya sehingga dempet-dempet. Kemudian ada katarak. Nah, yang ada selaput putih di permukaan matanya sehingga penglihatan menjadi kabur. Kemudian ada siklemia atau anemia sel sabit. Ditandai dengan hemoglobinnya nanti berbentuk bulan sabit sehingga orang tersebut mudah mengalami anemia. Nah, di sini juga sama dengan botak tadi, polidaktili. Orang yang menderita polidaktili pasti genotipnya adalah P dominan atau P dominan P resesif. Kalau resesif semua maka dia akan normal. Nah, sekarang kita ke contoh penyakit apa sih yang ada di resesif. Contoh adalah albino. Nah, biasanya sudah tahu nih kan, albino itu adalah orang yang tidak memiliki pigmen warna pada kulitnya. Jadi dia putih semua. Rambut-rambutnya juga putih. Nah, biasanya orang bahasanya kan apa ya kalau orang Tarakan? Bahasanya anak bulan kah? Nah, pokoknya ada yang putih semua itu adalah albino. Ini adalah penyakit yang diturunkan atau diwariskan.
Nah, ini albino ini peluangnya sebenarnya lebih kecil daripada si botak tadi atau polidaktili. Kenapa? Karena nanti dia dalam keadaan resesif baru dia menderita albino. Kalau A-nya dominan, maka dia akan normal. Kemudian ada FKU atau idiot. Nah, ini idiot, IQ-nya rendah, itu juga penyakit turunan itu. Nah, kelainan yang diturunkan. Kemudian ada PTC atau buta kecap. Bukan buta kecap ya, kecap. Ibu pernah temui orang siswa yang buta kecap untuk rasa jeruk. Jadi dia tidak bisa merasakan rasa jeruk sebagaimana kita rasakan. Jadi dia kalau minum air jeruk itu sama dengan minum air putih aja. Nah, itu. Ini juga ditandai dengan penyakit autosom yang bersifat resesif. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Ibu berikan contoh untuk penyakit polidaktili. Di sini dikatakan bahwa seorang perempuan normal menikah dengan laki-laki yang menderita polidaktili. Tadi kita ingat polidaktili itu adalah yang dominan. Nah, karena dominan itu ada dua, ada homozigot dan heterozigot, ada P dominan atau P dominan P resesif, maka di sini Ibu sudah berikan tanda duluan. Nah, dia laki-laki polidaktili tetapi dia heterozigot. Pertanyaannya, berapa persen kemungkinan anaknya yang normal? Nah, kita cari di sini. Nah, karena perempuannya normal itu berarti dia resesif. Disilangkan dengan laki-laki polidaktil yang ini. Kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita cari gametnya. P resesif ini saya tulis satu kali. Kemudian ini ada P dominan, ada P resesif. Maka F1-nya adalah dominan resesif. Nah, kita tentukan di sini fenotipnya. Kalau ada dominannya, maka dia menderita polidaktili. Tetapi kalau semuanya resesif, ini resesif, maka dia akan normal. Sehingga diperoleh satu polidaktili, satunya normal. Maka peluangnya adalah 50%, 50%. Ini contoh untuk yang autosom dominan. Sekarang kita yang ke autosom resesif. Ibu berikan contoh pada albino. Nah, di sini seorang perempuan normal, genotipnya A dominan menikah dengan laki-laki yang albino. Berapa persen anak mereka yang menderita albino? Langsung saja kita buatkan persilangannya. Ini A dominan, kemudian albino. Nah, albino itu kan dalam keadaan resesif baru dia albino. Maka dia A resesif. Gametnya sudah dapat, kemudian F1-nya gabungkan antara dua gametnya. Berarti A dominan, A resesif. A dominan, A resesif berarti dia normal. Tetapi Ibu katakan di sini dia adalah normal karier. Maksudnya normal karier itu adalah dia normal, badannya tidak putih semua, tidak normal seperti kita, tetapi di dalam gennya dia sudah membawa albino. Dia cukup membawa saja, dan ini peluangnya bisa dia wariskan kepada anaknya nanti atau cucunya nanti. Nah, kemudian pertanyaan di sini, berapa anak yang albino? Albino tentunya 0%, tidak ada yang albino. Kenapa? Karena semua anaknya nanti adalah normal karier. Dia normal tetapi membawa gen albino. Oke. Selanjutnya adalah kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui gonosom. Di sini ada gonosom itu kan berarti kromosom seks. Kalau perempuan itu kromosom seksnya adalah XX, kalau laki-laki adalah XY. Nah, di sini adalah kromosom X. Dia nempel di X saja, dia nempel, di Y tidak. Nah, itu ada penyakit buta warna, ada hemofilia dan anadontia. Nah, ini paling sering keluar di ujian. Nah, buta warna itu berarti yang tidak dapat membedakan warna dengan baik. Hemofilia, darah sukar membeku. Kemudian ada kromosom Y, dia nempelnya di Y bukan di X. Nah, dia ada penyakit hipertrikosis. Itu ditandai dengan tumbuhnya rambut-rambut yang lebat di bagian-bagian tertentu tubuh. Dan ini hanya karena dia di kromosom Y, maka penyakit ini hanya diderita oleh laki-laki. Kan cewek itu punya XX. Kalau cowok ada XY. Kalau dia nempel di Y, maka dia cuma nempel di laki-laki saja. Maka penyakit ini hanya akan diderita oleh laki-laki. Oke, ini berikan contoh soal untuk buta warna. Di sini dikatakan bahwa seorang laki-laki buta warna menikah dengan perempuan yang berpenglihatan normal.
tentukan persentase anak yang normal dan yang buta warna. Nah, di sini karena ini adalah penyakit pada gonosom, nah di sini Ibu berikan catatan. Karena gonosom berarti dia kan XX atau XY. Nah, ini kalau tadi seperti albino tuh enggak pakai XX, enggak pakai XY. Kenapa? Karena dia cuma di autosom. Nah, kalau buta warna ini dia di gonosom. Gonosom berarti pakai XX atau XY. XX untuk perempuan, XY untuk laki-laki. Nah, kebetulan lagi buta warna itu nempelnya di kromosom X. Maka ada 3 kemungkinan untuk perempuan. Bisa saja wanitanya normal atau wanita normal tetapi membawa gen buta warna. Jadi perempuan ini dia berpenglihatan normal, penglihatannya normal, tetapi dia tetap membawa gen buta warna. Kemudian atau perempuan itu dia buta warna. Jadi ada 3 kemungkinan. Dia tidak ada nempel, dia nempel satu aja, atau nempel di kedua-dua X-nya. Kalau nempel satu X saja maka dia wanita normal karir. Kalau nempel di kedua X-nya maka dia adalah wanita buta warna. Nah, kalau laki-laki itu sendiri ada 2 macam genotipnya. XY tidak ada ditempeli, maka dia laki-laki normal. Kemudian ada XBY, laki-laki buta warna, berarti dia nempel di kromosom X-nya. Jadi cuma 2 itu, laki-laki itu cuma ada 2 genotipnya, kalau perempuan ada 3. Oke, sekarang kita buat di sini. Laki-laki buta warna. Laki-laki buta warna berarti ada yang nempel di X-nya. Kemudian berpenglihatan normal. Normal di sini ditentukan bahwa dia tidak ada sama sekali, bukan normal karirnya, normal aja. Nah, kita buatkan gametnya, sudah tahu. Kemudian F1-nya ada XXXB atau XY. Maka ini adalah XX, berarti ini perempuan, pasti perempuan. Dan dia apa? Dia normal karir. Ini normal. Berpenglihatan normal tetapi membawa gen buta warna. Selanjutnya XY, tidak ada yang nempelin, tidak ada B yang menempel, maka dia adalah laki-laki normal. Maka dikatakan bahwa persentase anaknya yang normal adalah 100%. Gitu ya. Oke, kemudian kita ke contoh hipertrikosis atau penyakit gonosom pada kromosom Y. Nah, sekarang di sini dikatakan bahwa seorang perempuan normal, pasti perempuan normal. Kenapa? Karena penyakit ini hanya diderita pada laki-laki atau dia cuma nempel di kromosom Y. Perempuan kan tidak punya Y, maka dia aman. Laki-laki kemungkinan menderita atau normal. Di sini dia menderita, maka dia nempel di Y. YH. Nah, kita silangkan sama sini gametnya, kemudian silangkan. Jadinya ini anak perempuannya pasti semua normal. Perempuan tidak ngaruh. Nah, anak laki-lakinya dia akan menderita penyakit hipertrikosis. Jadi artinya apa? Kalau bapaknya hipertrikosis, bapaknya banyak lebat bulu-bulunya, anaknya juga nanti pasti akan seperti itu. Oke, demikian penjelasan Ibu. Nanti kita latihan soal berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.